Di tengah polemik yang terus berkembang antara Ruben Onsu dan Sarwenda, Zanzabella menyampaikan pandangannya yang berpihak kepada Sarwenda. Ia menilai sebagian publik terlalu fokus membela Ruben tanpa melihat persoalan secara menyeluruh. Menurutnya, permintaan transparansi terkait nafkah justru menunjukkan bahwa Sarwenda memiliki kemampuan finansial sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada mantan suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun anak-anak selama ini. Zanzabella juga menyoroti berbagai komentar yang membandingkan Giorgio Antonio dengan Ruben dalam perannya di dekat anak-anak Sarwenda. Ia menilai anggapan tersebut tidak tepat karena Giorgio bukan sosok pengganti ayah kandung. Menurutnya, Sarwenda berhak menjalani kehidupan baru yang membuatnya nyaman dan bahagia. Karena itu, Zanzabella menyatakan dukungan terhadap hubungan Sarwenda dan Giorgio, serta mengecam berbagai spekulasi negatif yang terus berkembang di media sosial. Gue udah nonton beberapa cuplikan klarifikasi dari si R, ya, dan juga banyak banget yang seolah-olah mendukung banget gitu. Tapi kayak tutup mata aja. Pokoknya di teman gue, apapun yang terjadi dia tetap benar. Ya, itulah tontonan idiot. Dia bilang gue minta rincian. Iya benar, bagus. Ya kan, minta rincian. Tapi berarti si Sarwenda juga punya duit ya, karena dia itu bisa untuk menalangi ratusan juta itu gitu. Nah, anehnya lagi, ini kita kesampingkan nih urusan laki bini ini. Sekarang beralih ke kenapa sekarang jadi ada Cheong dan Hom Yeng, ya. Kenapa bulan-bulanannya jadi si Giorgio? Lucu, ya kan? Di-compare lah, dibilang bukan ayah kandung, kalau misalnya lu ini indong. Ngapain? Dia itu bukan suami, masih pacar. Ngapain dia nyiapin rumah? Ngapain dia ngasih nafkah? Ngawur. Terus ada yang nanya lagi, terus gimana nanti hak asuh anak bisa nggak beralih? Bisanya bisa-bisa aja, tapi menurut gue sih nggak mungkin. Menimbang hal-hal prinsip, kayaknya nggak mungkin deh. Udah, Bunda udah benar itu. Kalau gue juga jadi cewek, gue nggak mau ngambil duitnya. Gue nggak mau ngasih tunjuk anak gue, ngapain? Gue udah nyaman dengan tanpa embel-embel mantan gitu, apalagi nyinyir, nggak mau gue. Udah happy aja dengan cowok yang perkasa, yang manly gitu kan. Terus seiman, udahlah bahagia-bahagia aja. Pokoknya apapun itu gue tetap berada di pembelaan terhadap manly, si Giorgio Antonio. Ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dengan kasus yang sedang viral sekarang ya, ternyata bukan orang miskin aja yang ungkit-ungkit setelah cerai dengan istrinya. Ternyata orang kaya juga. Dia ungkit selama bersama, habis duitnya, kerja siang malam, capek. Jadi kalian pikir istri-istri di rumah itu selama ada bersama kalian nggak capek? Ngelayanin kalian, nyuci baju kalian, masakin buat kalian. Apa? Kalian cuma taunya aja cari duit. Sedangkan istri di rumah itu sebenarnya capek. Kalian pikir ya, coba gaji IRT berapa? Gaji urus anak berapa? Gaji urus suami berapa? Gaji beres-beres rumah berapa? Gaji nyuci baju berapa? Gaji ngepel berapa? Coba dihitung. Tapi istri nggak minta. Kalau kalian soal nafkahin itu, ya udah pasti tanggung jawab suami lah. Kenapa setelah cerai kalian ungkit? Kalau kamu nggak pernah makan keringat aku bla 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 bla. Jadi kalian pikir kami ini selama ini cuma numpang aja gitu. Jadi takut nikah. Udah puas kalian semuanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Udah puas. Itu kan yang dipengenin. Iya. Sedih gua tahu. Lu terlalu jahat sama orang. Kadang orangnya minta maaf itu bukan berarti dia salah. Ya. Dengan segala kerendahan hati dia mau minta maaf untuk sesuatu yang dia nggak lakuin. Sebagai manusia wajar punya emosi ya, kecuali batu ya. Puas kan? Udah puas, udah seneng, udah tercapai semua keinginannya. Udah, padahal di VT-VT gue selalu ngomong jangan jahat-jahat sama orang. Ya kita nggak tahu keadaan mental seseorang. Ya, udah merasakan kemenangan, udah. Ingat ya,
Tuhan itu nggak tidur. Tuhan itu melihat, ya. Jadi jangan semuanya cosplay jadi Tuhan, ya. Nggak kasihan ya, nggak punya rasa kasihan. Oh, emang nggak punya hati nurani kayaknya ya. Udah semuanya yang ikut-ikutan kemarin nimbrung puas. Selamat ya, selamat ya. Memang ini jadi wanita kita salah semua. Apa yang kita lakuin salah. Kita marah, kita salah. Kita nggak boleh marah, kita harus selalu senyum. Kita nggak boleh ngeluarin unek-unek kita. Harus kita pendem sendiri sampai kalau bisa dibawa sampai mati. Terus salah kita juga, kita nggak boleh terlalu bahagia. Salah kita juga kalau kita itu punya banyak duit. Salah semua. Salah semua wanita ya. Ya kalau yang lihatnya punya rasa iri dengki pasti ngelihatnya salah. Kalau orang yang otaknya waras pasti ngelihatnya juga ikutan seneng. Nggak habis pikir gue. Bener-bener. Gue cuman lagi nungguin aja ya. Lagi menunggu. Karma apa ya yang didapat dari orang-orang itu. Sekali lagi ya. Gue bukan Tuhan. Tapi gue mencoba buat jadi lebih baik. Ya. Tungguin aja lah karmanya ya. Bagaimanapun gua support woman apapun itu ya. Bisa dilihat dari kasusnya dulu apa. Dia nggak pernah nggak ngakuin anaknya, dia nggak pernah nelantarin anak, dia nggak pernah menyeleweng ya. Apa yang dia buat sih? Apa? Gue tanya sama lu apa? Ngerugin lu emang? Ngerugin lu? Jangan komen di akun gua buat akun-akun yang nggak jelas ya. Jangan komen VT gua nggak terima dengan komen-komen yang nggak jelas. VT gua cuma buat orang waras ya, yang merasakan kesakitan, kesedihan yang luar biasa kalau ada ibu yang digituin, yang dihujat, yang difitnah ya. Udah kan, puas kan? Puas. Tungguin aja balasannya dari Tuhan. Pertama tadi saya mau up VT satu, tapi karena dengar kayak dia minta maaf, hatiku tuh kayak gimana nih, ini masih tangannya tuh masih gemetar. Saya melihat kayak banyak banget komentar-komentar yang buruk, walaupun dia sudah minta maaf, dia sudah coba perbaiki. Memangnya dia salah apa? Kasihan, maksudnya apa dia melakukan tindakan berat? Apakah dia itu pezina? Apakah dia seorang koruptor? Dia pembunuh kah? Atau dia apa? Apakah dia terpidana berat sampai kalian tega ngancurin dia kayak gitu? Kalian itu tidak berada di posisinya dia. Apa yang dia rasakan selama ini kalian nggak rasa. Kalian hanya bermodalkan clipper, potongan video, dan kalian FOMO untuk menyuruhkan boykot apa segala macam. Astaga Tuhan. Kayak saya langsung to the point saja tanya ya. Kalian kalau misalkan ini, kalian jawab aja di komentar, terserah. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Hah? Dia itu udah minta maaf dengan berbesar hati ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya dia salah juga, tetapi dia sudah minta maaf. Apa yang kalian mau begitu sampai kalian masih tega membuli dia? Kalian udah tahukah selama ini bahwa banyak sekali kayak contoh artis-artis Korea yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena ujaran kalian, ujaran netizen. Apakah kalian mau anak-anak itu kehilangan ibunya? Ataupun ibunya masih hidup tapi mentalnya terganggu? Anak-anak ini adalah korban divorce. Anak-anak ini berhak untuk merasakan hidup yang bahagia, berhak untuk terjamin segala haknya. Tetapi bagaimana kalian menyakiti hati ibunya dengan secara sadar, pikiran kalian, tangan kalian, mulut kalian itu mengatakan hal-hal kebencian, hal-hal hujatan, kalian tulis secara sadar, dan one day anak-anak dia akan membaca rekam jejak digital. Kalian menyakiti
bukan hati seorang ibu aja, tetapi sampai ke anak-anaknya. To the point aja guys, kalian itu mau apa? Kalian mau apa dari wanita ini? Wanita ini salah apa? Wanita ini kriminal apa? Sampai kalian betul-betul kayak nginjek dia, betul-betul sampai kayaknya kalau kata kasarnya kayak kalau bisa dia mati gitu. Iya, itu yang kalian mau. Pertanggungjawaban dunia akhirat kalau kalian mengetik sembarangan guys. Pertanggungjawaban dunia akhirat, betul-betul ada seorang wanita yang luar biasa. Dia kayak hanya berjuang demi anaknya, demi keluarganya, demi karyawan-karyawannya. Dia live pagi ke pagi gitu, pagi siang malam dia live, dia berusaha kerja mati-matian. Kita tidak tahu urusan rumah tangganya dia di dalam bagaimana, kenapa dia bisa berujar seperti itu. Kalian tega hakimi sesama wanita. Semoga kalian sesama wanita tidak mengalami hal yang sama. Semoga saudara kalian, anak kalian, perempuan itu tidak ada mengalami hal yang sama. Oke? Kayak bukan kita yang berada di dalam, tapi rasanya tuh sesak. Kayak sesak banget. Kayak tega kalian ya, tega banget, gila, cyberbullying. Oh wow, parah sih kalian.